Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang persamaan eksponensial, di mana persamaan eksponensial ini adalah materi dari matematika peminatan. Nah, jadi pada persamaan apa sih eksponensial? Eksponensial ini atau yang lebih sering kita kenal dengan nama pangkat atau perpangkatan. Jadi eksponensial ini berhubungan dengan pangkat atau perpangkatan. Nah, di dalam eksponensial ada 6 tipe soal. Yang pertama adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat m, maka fx sama dengan m. Dapat kita perhatikan bahwa di sini ada a ini adalah sebagai basis, fx di sini sebagai pangkat, dan m di sini sebagai pangkat. Jadi ketika basisnya sudah sama, yaitu sama-sama a, maka bisa langsung diturunkan pangkatnya. Jadi fx sama dengan m untuk penyelesaiannya, dengan syarat a harus lebih dari 0 dan a tidak boleh 1. Oke. Kemudian ada tipe soal kedua, tipe soal ketiga, tipe soal keempat, tipe soal kelima, dan tipe soal ke-6. Nah, sekarang lihat apa perbedaan dari tipe soal pertama dan tipe soal kedua. Sekilas terlihat mirip antara tipe soal pertama dan tipe soal kedua. Yang membedakan adalah pada pangkatnya, yaitu untuk tipe soal pertama, ruas kiri itu mempunyai pangkat bernilai fungsi. Fungsi itu seperti x plus 1, 2x plus 5, ya, di mana sebuah persamaan memiliki variabel itu dikatakan fungsi. Nah, sedangkan di ruas kanan, dia pangkatnya m atau eh, angka saja atau tunggal gitu. Misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk tipe soal kedua, untuk ruas kiri dan ruas kanan, dia sama-sama mempunyai pangkat bernilai fungsi. Hanya saja fungsinya berbeda. Misalnya, eh, sebelah kiri punya pangkat x plus 1, maka sebelah kanan punya pangkat x plus 2. Gitu. Tapi untuk penyelesaiannya sama. Untuk tipe soal ketiga, untuk tipe soal ketiga, dia memiliki pangkat fungsi dan pangkat fungsinya sama. Yang membedakan adalah basisnya. Nah, untuk tipe soal ketiga seperti ini, ketika pangkatnya sama dan basisnya berbeda, maka eh, penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0, atau fungsi atau si pangkatnya itu langsung diturunkan terus ditulis sama dengan 0. Yang keempat, tipe soal yang keempat ini dia memiliki tiga jenis fungsi, yaitu pertama basisnya juga fungsi. Kalau tadi kan basisnya bukan fungsi, yaitu basisnya tunggal atau angka biasa a atau b. Nah, kalau tipe soal keempat ini dia memiliki basis fungsi, kemudian pangkatnya fungsi, basisnya fungsi lagi, pangkatnya fungsi lagi yang berbeda juga. Jadi dia punya fx, gx, dan hx. Nah, penyelesaiannya untuk tipe soal keempat ini ada 4 tahap. Nah, jadi untuk mencari nilai x-nya harus memenuhi keempat tahap ini. Pertama, fx sama dengan gx. Kedua, hx sama dengan 1. Ketiga, hx sama dengan min 1 dengan syarat ini. Yaitu syaratnya nanti ketika sudah ketemu nilai x-nya, substitusi ke nilai fx dan ke nilai gx, lalu hasilnya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, yang keempat itu hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx positif. Untuk tipe soal kelima, dia mirip seperti tipe soal keempat, bedanya adalah dia hanya menggunakan dua penyelesaian, yaitu A dan B. Dan untuk tipe soal keenam ini tentang kuadrat. Oke. Dari keenam tipe soal dari persamaan eksponensial ini tujuannya sama, yaitu mencari nilai X atau himpunan penyelesaian. Maka hari ini Ibu akan fokus membahas dan menjelaskan tentang tipe soal pertama dan tipe soal kedua dari persamaan eksponensial. Oke. Seperti yang sudah kalian lihat dari catatan Ibu, kalian juga sudah mencatat. Kita akan fokus ke pembahasan tipe soal pertama dan tipe soal kedua. Nah, untuk tipe soal ketiga, tipe soal keempat, dan seterusnya kita skip dulu. Jadi fokus ke tipe soal 1 dan tipe soal 2. Tipe soal 1 untuk soal yang pertama, yaitu kita tulis ya.
Oke, ini untuk tipe soal yang pertama. Ada soal yaitu 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 8. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kenapa sih ini dibilang tipe soal pertama? Coba kita lihat rumusnya. Pada tipe soal pertama, dia memiliki basis A, kemudian sebelah kiri mempunyai pangkat fungsi, sebelah kanan mempunyai pangkat tunggal. Nah, untuk tipe soal pertama juga untuk nomor 1 ini sama. Dia punya basis yang 4, kemudian pangkatnya bernilai fungsi sama dengan 8. 8 ini basisnya, 8 ini punya pangkat berapa? Kalau dia 8 tunggal, berarti dia punya pangkat 1. Jadi dia merupakan tipe soal yang pertama. Tapi yang jadi masalah adalah di tipe soal yang pertama, kedua ini basisnya bernilai sama, yaitu sama-sama A. Sedangkan di soal kita yang akan kita kerjakan ini basisnya bernilai beda, 14, 18. Jadi gimana? Jadi tugas kamu yang pertama untuk menyelesaikan persamaan eksponen adalah menyamakan basisnya. Ingat ya, menyamakan basisnya. Ini Ibu tulis deh di sini. Menyamakan basisnya. Jadi gimana caranya supaya basisnya sama? Lihat, 4 ini bisa kita rubah bentuknya, tapi tidak kita rubah nilainya, yaitu menjadi 2 pangkat 2. Ya enggak? 4 ini bisa kita rubah bentuknya jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa sih? 4. Jadi kita bisa merubah bentuk tapi tidak merubah nilai. Sini kita bisa rubah jadi 2 pangkat 2. Kita masukin dalam kurung, karena di luar kurungnya ada pangkat ya. Sama dengan 8. 8 ini bisa kita rubah jadi 2 pangkat 3. Nah, lihat. Sekarang basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 2. Nah, berarti dia sudah memenuhi tipe soal yang pertama, yaitu basisnya A, sama-sama A. Nah, sekarang masih ada hal yang harus kita selesaikan, yaitu pangkatnya harus kita kalikan keluar. Ingat, jadi eksponen itu punya sifat-sifat yang harus kalian ingat, yaitu sifat-sifat eksponen. Misalnya ada A pangkat M kali N, berarti A pangkat MN. Kemudian ada juga A pangkat M dikali A pangkat N, maka A pangkat M plus N. Kemudian ada juga A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Ada juga akar, maka sama aja A pangkat N per M. Kemudian bisa juga A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat min M. Berlaku untuk kebalikannya. Nah, ini adalah sifat-sifat eksponen yang harus kamu ingat sampai kapanpun. Kalau memang kamu nggak ingat, kamu bisa catat sifat-sifat ini setelah menonton video ini. Nah, lihat. Sekarang 2 pangkat 2 dalam kurung 2x plus 1 merupakan bentuk eksponen yang memiliki sifat yang pertama. Jadi si 2 ini harus kita kalikan ke 2x dan ke 1. Jadi 2 pangkat 4x plus 2 sama dengan 2 pangkat 3. Oke. Sudah sampai sini? Sudah selesai? Basisnya udah sama. Basis sudah sama. Pangkatnya fungsi, pangkatnya tunggal. Berarti apa penyelesaiannya? Langsung fx sama dengan m. Kalau sudah basisnya sudah sama, kita bisa anggap basisnya selesai sampai sini tugas si basis. Kita bisa hilangkan si basis dan kita turunkan si fungsi pangkatnya. Jadi langsung aja 4x plus 2 sama dengan 3. Nah, udah sampai sini kalian pasti udah bisa, karena kita tinggal mencari nilai x-nya dan itu mudah banget, tinggal kita pindah ruaskan. 4x sama dengan 3 dikurang 2, x sama dengan 3 kurang 2, 1 per 4. Temu deh nilai x-nya. Ini untuk tipe soal yang pertama. Kita lanjut tipe soal yang kedua. Kita lanjut untuk tipe soal yang pertama, jenis nomor 2.
Ini masih tipe soal yang pertama ya. Kali ini menggunakan akar. Akar pangkat 3, 9 pangkat X min 5 sama dengan 1/27. Oke, sekarang kita lihat ada berapa masalah di sini. Yang terlihat ada 2 masalah. Masalah yang pertama ada akar, akarnya pangkat 3 lagi. Akarnya pangkat 3. Kemudian ada pecahan. Jadi pertama kita hilangkan akarnya dulu untuk memudahkan dalam menyelesaikan persamaan eksponensial ini. Hilangkan akarnya yaitu dengan gimana caranya? Ingat, kamu boleh merubah bentuk tapi tidak boleh merubah nilai. Kalau kamu mau menghilangkan akar, kamu bisa merubah bentuknya tapi tidak boleh merubah nilainya. Kalau dia 9 tunggal mungkin bisa kita akarkan jadi 3. Tapi di sini 9 punya pangkat yang bernilai fungsi. Jadi nggak bisa kita keluarkan begitu saja. Jadi kita akan menggunakan sifat eksponensial yang nomor 4. Maka jadinya 9 X pangkat 9 pangkat X min 5 per 3. Oke, kecilan ya. 9 pangkat X min 5 per 3. Nah, biar agak gede. Ini pangkat ya. Sama dengan 1/27. Nah, sekarang kita akan menyamakan basisnya. Lihat, di sini ada 9, di sini ada 27. Kita akan menyamakan basisnya. 9 itu bisa kita rubah jadi 3 pangkat 2. Masukin dalam kurung. X min 5 per 3 sama dengan 1/27 itu bisa kita rubah jadi 3 pangkat 3. Oke, basisnya udah sama sekarang, sama-sama 3. Tapi kita masih punya masalah, yaitu ini pecahan. Maka kita harus rubah dia menjadi bentuk angka biasa atau tidak dalam pecahan. Gimana caranya? Menggunakan sifat eksponen yang nomor 5. Yaitu kalau dia, lihat untuk polanya nomor 5 ini, ketika dia A pangkat M mau berubah jadi pecahan, A-nya bisa turun tapi pangkatnya jadi min. Karena ini dia pecahan, kita mau bikin gak jadi pecahan, berarti 3-nya naik, pangkatnya berubah jadi min. Begitu juga sebaliknya. Jadi 3, ini langsung dikali ya, 2 dikali X, 2X min 2 kali 5, 10 per 3 sama dengan 3 pangkat min 3. Jadi kalau seandainya pangkatnya minus mau naik ke atas, berarti pangkatnya jadi plus gitu. Jadi dia berlaku sebaliknya. Itu adalah sifat dari eksponen. Nah, karena basisnya udah sama, maka udah kita nggak punya masalah lagi, tinggal kita turunkan pangkatnya. Basisnya kita anggap hilang atau selesai tugasnya sampai di sini. Jadi 2X min 10 per 3 sama dengan min 3. Oke. Sekarang tinggal cari nilai X-nya. Kita pindah ruaskan. Pertama yang kita pindah ruaskan si 3 ini karena dia pembagian. Jadi 2X min 10 sama dengan min 3. Karena dia pembagian di sini pindah ruas jadi perkalian. Jadi 2X sama dengan min 3 kali 3 min 9. Min 10 nya pindah ke sini jadi plus 10. X sama dengan min 9 ditambah 10, 1 dibagi 2. Oke, ketemu deh. Untuk untuk nomor 2 begini penyelesaiannya. Oke, kita lanjut untuk tipe soal yang kedua. Sebenarnya tipe soal pertama sama tipe soal kedua nggak terlalu jauh beda, cuman beda di pangkatnya aja.